indah pada waktunya. Saudara-saudara yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita yang hadir pada saat ini semuanya sudah pernah menonton, apakah itu dari HP, TV, atau semacamnya. Nah, saudara-saudara, menonton sebuah film biasanya yang paling membuat penonton terbawa perasaan itu di bagian terakhir film tersebut atau ending dari film tersebut. Apalagi ketika ending dari cerita itu istilahnya anak-anak zaman sekarang happy ending atau membahagiakan di bagian akhirnya. Nah, teman-teman saya yang hadir pada malam hari ini yang biasa nonton drama Korea atau drama Cina, nah tentunya yang kita harapkan di bagian terakhir dari kisahnya ya pasti bahagia. Paling tidak enak kalau ending dari film itu meninggal atau sad ending. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kisah perjalanan Ayub ini sama persis dengan film-film yang biasa kita nonton. Kisahnya sangat luar biasa. Jalan cerita Ayub dalam kisahnya di sepanjang ceritanya dari pasal 1 sampai pasal 42, alur ceritanya membuat perasaan bercampur aduk, kadang senang, kadang sedih, kesal, tapi pada akhirnya juga begitu membahagiakan. Siapa di sini yang sudah pernah membaca kitab Ayub dari pasal pertama sampai 42? Yang sudah membaca pasti tahu bagaimana perjalanan kehidupan Ayub yang sangat luar biasa itu. Dan yang menjadi perikop bacaan kita pada saat ini merupakan ending atau akhir dari kisah perjalanan Ayub dalam kisahnya di Alkitab. Dalam bacaan ini segala keterpurukan Ayub selama itu rupanya dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang sudah hilang di masa lalu, Tuhan dengan segala kemurahannya melipat gandakan. Bahkan Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Itu dipertegas dalam ayatnya yang ke-12. Nah, saudara-saudara, apa yang sudah hilang dalam kehidupan Ayub, itu banyak dijelaskan dalam ayat 1 sampai ayat 3. Pasal 1 sampai pasal 3 kisahnya Ayub. Di situ keterpurukan Ayub yang begitu luar biasa. Ini Ayub adalah seorang yang saleh. Dia berbuat baik, selalu berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Tetapi pada akhirnya ia telah mendapatkan ujian hidup. Dalam waktu sekejap anaknya meninggal. Ada 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Harta benda yang ia miliki hilang dalam sekejap. Tetapi kembali pada bacaan kita pada saat ini, semua dikembalikan oleh Tuhan dengan keadaan 2 kali lipat. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, sungguh benar bahwa karya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Ayub sangat luar biasa dan benar-benar dibuatnya indah tepat pada waktunya. Mari kita merenung sejenak, saudara-saudara, kaum keluarga yang saat ini tentunya masih dalam suasana duka cita.
mari kita merenungkan kembali peristiwa-peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan kita, yang sering kita alami belakangan ini, bahkan sering terjadi mulai dari kecil sampai pada saat ini. Mungkin saja banyak hal yang membuat kita lemah, banyak hal yang membuat kita ingin menyerah, membuat kita bersusah hati, bahkan menangis. Tapi ketika kita melihat kesaksian firman Tuhan saat ini, mungkin apa yang kita alami belakangan ini dalam kehidupan kita masing-masing, ya belum seberapa. Kenapa saya mengatakan belum seberapa? Karena sedangkan mesa tahu mati lalang keluarga sungguh membawa duka cita yang sangat luar biasa. Apalagi kisah hidup Ayub. 7 tambah 3 berarti 10, sekaligus 10 anak mati. Tentunya itu akan membuat duka cita yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, peristiwa yang kita alami pada saat ini sama dengan hampir sama dengan apa yang dilalui oleh Ayub, yaitu peristiwa kematian. Kematian, saya pernah mendengar sebuah pepatah dari orang tua. Ini tertuang dalam sebuah kalimat berbahasa Bambang, Sinaua tomatua Indeno kamateam sakitabono, yang artinya bahwa rasa sakit itu akan terus dirasakan, sehingga sinawa tomatua sakitabono, atau dalam bahasa Indonesia sakit yang tidak akan pernah sembuh. Tapi itu adalah ungkapan rasa seseorang yang sakit, terluka karena kematian. Tapi saudara-saudara, kita percaya bahwa Tuhan itu maha adil. Kuasanya yang terjadi dalam kehidupan Ayub, pasti itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita jika dengan iman yang kokoh terus percaya kepadanya. Abana tia, kita sebagai manusia biasa tentunya menghadapi peristiwa seperti ini, menurut saya manusiawi keden itu si sarbeba, atau kadangkala kita merasa terlalu lemah. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa Tuhan yang dimiliki Ayub adalah Tuhan yang sama yang kita juga miliki. Dan tentunya dengan iman kita percaya segala sesuatu yang Tuhan berlakukan dalam kehidupan Ayub yang indah pada waktunya, tentunya juga akan diperlakukan dalam kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah keluarganya Mama Ayu. Duka cita yang dialami saat ini, Tuhan akan menggantikan dengan sebuah keindahan tepat pada waktunya. Untuk itu, saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus, berpengharapanlah kepada Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kita alami, karena percaya saja Tuhan selalu membuat segala sesuatunya indah pada waktunya.